Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Keris Muntarang sobatku. Seperti biasanya sobatku, di siang hari ini Bang Komet melakukan rekaman offline sobat. Offline untuk mereview beberapa pusaka. Ada dua pusaka yang kita akan review pada siang hari ini. Pusaka ini merupakan pusaka yang memang asli dari lokasian langsung dari warga-warga di daerah Kabupaten Blora sobat. Pusaka ini memang mempunyai pamor yang cukup istimewa, bisa dikatakan pamor-pamor kesekian. Makanya dari itu ikuti terus dari review Bang Komet Keris Muntarang tentang review keris pusaka lokasian. Untuk pada kesempatan pada siang hari ini, sebelumnya tak lanjutkan, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja pada kesempatan pada siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu senantiasa diberikan limpahan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke sobatku, pemirsa Bang Komet Keris Muntarang, untuk jadi kesempatan pada pagi hari ini, siang hari ini kita akan mereview pusaka yang memang ini termasuk memang rencananya mau tak pakai sendiri sobatku. Ini mau tak pakai sendiri dan ini sudah saya sandangi dengan, bukan saya sandangi ya, saya lengkapi dengan ini namanya pendak selut sobatku. Ini kita lengkapi dengan selut bermotifkan motif selut Merutu Sewu sobat. Ini cukup indah sobatku. Tapi toh ini Merutu Sewu, namun ini baru sobat, selut baru. Di sini pakai dedernya itu deder lawasan. Selutnya namanya selut baru. Di sini ada warangka jenis warangka ladrang Surakartonan. Ini berbahankan kayu cendana Jawa kalau tidak salah. Ini kayu cendana Jawa atau kemuning ya. Kemuning kelihatannya. Ini kayu kemuning dan ini loh apa itu lawasan sobat. Di sini ada mendaknya, pendoknya itu pendok-pendok kuningan sobat. Kuningan. Ini kuningan lawasan dan ini cukup api sobat, gagah merbawani, api dan siap untuk diwakilkan lokasi sobat. Mari kita coba langsung review dari pusaka ini, apakah ini termasuk pusaka yang api atau yang biasa-biasa saja sobatku. Sebelumnya tak isap rokok dulu sobatku. Jadi pusaka ini adalah pusaka yang memakai warangka jenis warangka ladrang Surakartonan, memakai selut-selut Merutu Sewu. Di sini mendaknya itu mendak dedernya itu deder lawasan dan ini berbahankan kayu tayuman, ini tenggelam dalam air dan di bagian lubang warangkanya sendiri, lubangnya ini original lamen sobat. Original lamen. Ini cukup lumayan bagus lah. Bagus lawasan. Kita coba lihat isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Cing. Oh, sobatku. Ini adalah pusaka yang bisa dikatakan pusaka-pusaka yang apa ya, biasa-biasa saja lah. Ini masuknya dengan ciri-ciri dapur pusaka ini. Ciri-cirinya yang pertama, ini bilahnya lurus sobat. Bilahnya lurus, mempunyai condong leleh yang enggak terlalu diluk dan tidak terlalu danga. Ini kalau kita estimasikan dari model-model condong leleh yang tidak terlalu diluk, terlalu sungkem, itu adalah apa namanya, bisa dikatakan model gaya-gaya di era sebelum era penjajahan sobatku. Dan di bagian sosoran ini terdapat dari tikel alis sobat. Ini terdapat tikel alis di bagian gandiknya, gandik lugas dan di sini ada pejetan sobat, pejetan. Di bagian wadidang belakang tidak terdapat serawean, di bagian ujung gonjonya bugel sobat. Ini adalah jenis dapurnya, dapur tilam upih sobat. Ini dapur tilam upih original sepuh sobatku. Ini memang sengaja belum saya bersihkan, belum saya cuci, dan ini masih nempel-nempel, yaitu yang disebut dengan dedak. Karena orang-orang desa itu membersihkan pusakanya itu pakai dedak atau beras meniran seperti itu sobat. Punya tujuan apa? Punya tujuan untuk menghaluskan dari bilahnya itu sendiri, dan punya filosofi bahwa di pusaka itu dibersihkan dengan dedak atau berbau apa itu, beras-beras kecil meniran ya. Itu adalah suatu wujud gambaran kita, semoga saja kita selalu diberikan limpahan pangan sobat, limpahan pangan yang selalu bertaburkan di dalam kehidupan kita, di dalam kita berkeluarga. Dapur tilam upih ini mempunyai paksi jaminan utuh dan panjang.
Namun di bagian bilah sendiri, di sini bilahnya cukup agak korosi dikit-dikit di bagian seloroknya itu, bilahnya itu apa itu namanya, korosi, sudah korosi. Untuk pamornya sendiri sobatku, pamornya jangan bisa mati, ini masuknya nanti kalau kita warangi, ini insya Allah masuknya jenis-jenis pamor-pamor adak singgir sobatku. Pamornya ini adak singgir. Pamor-pamor adak singkir memang dahulu memang banyak dipesan oleh para warga-warga setempat, warga-warga dusun, warga-warga kecil, karena ya mempunyai filosofi seperti itu sobat. Semoga saja kita selalu di dalam lindungan Gusti Allah, dalam arti ini sebagai pamor-pamor yang menggambarkan dari tolak balak dari segala musibah, dari segala ancaman yang kurang baik pada diri kita ataupun pada keluarga kita. Panjang bilah sendiri ini panjang bilahnya 33 cm sobat. Panjangnya 33 cm. Dari panjenengan mungkin ada yang berminat dengan pusaka ini originalnya ini, namun bagian mendaknya itu mendak selut Nurutu Sewu, ini baru sobat. Jika panjenengan ada yang minat dengan pusaka ini, kita maharkan di angka 750 sobat. 750. Mengapa kok mahal Bang Komet? Memang di sini untuk warangkannya sendiri cukup bagus, di bagian selutnya juga memakai selut-selut Nurutu Sewu. Walaupun bilahnya tidak terlalu bagus lah ya, karena memang bentuknya seperti ini. Namun ini adalah pusaka original sobat. Ini pusaka original. Apabila ini untuk pajangan, untuk hiasan dinding, wujudnya itu salah satu fungsinya ya ini bagus banget, demes sekali. Dan bagian warangkanya warangka Orian sobat. Oke sobatku, jika ada yang minat dengan pusaka ini, pusaka dapur tilam upih dengan pamor adak singkir, estimasi tangguh saya ini tangguh era Pajajaran sobat, tangguh era Pajajaran 750.000 rupiah. Oke, untuk pusaka yang kedua sobatku, pusaka yang kedua adalah pusaka yang bisa dikatakan mempunyai dapur ya familiar sekali sobat, berkaitan langsung dengan dunia kita, dalam kita berkeluarga, dalam dunia kehidupan sehari-hari. Kita coba langsung review dari pusaka ini. Jadi pusaka ini adalah pusaka yang memang original sobat, original lawasan, original lokasian, original dari kampung kita dapatkan sobat. Ini bagian warangka sendiri, ini warangkanya cukup demes. Di bagian sini itu pakai kayak gaya-gaya dolon sobat. Ini gaya-gaya dolon Surakartonan berbahankan kayu timoho sobat, berbahankan kayu timoho. Dan di sini apabila panjenengan memegang pusaka ini, memang pusaka ini sangat adem bawaannya, pada energi kita itu bawaannya adem. Di bagian peloan ini dolon berbahankan kayu timoho, di sini gandarnya gandar sambungan, memakai pendoknya itu pendok lawasan Kuningan Suwoso sobat. Pendoknya lawasan Kuningan Suwoso. Di bagian deder sendiri, ini dedernya berbahankan kalau tidak salah ini kayu tayuman sobat, namun belum saya cemplungkan dalam air apakah ini tenggelam dalam air. Tapi kalau melihat strukturnya, memang pusaka ini memakai kayu-kayu tayuman, tayuman. Jadi di bagian mendak sendiri sobat, di bagian mendak ini memakai jenis mendak perak sobat. Ini memakai mendak perak. Untuk bagian lubang sendiri, di sini lubangnya cukup apa itu namanya, cukup pas sekali, disebut dengan lamen sobat. Ini termasuk kategori lamen. Kita coba lihat isinya sobatku. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat, ngeri sobatku. Ini adalah pusaka yang memang bisa dikatakan ini cukup familiar di telinga kita. Kita ketahui bersama bahwa pusaka ini adalah pusaka dengan ciri khas bilahnya itu lurus sobat, bilahnya lurus, di bagian sosoran ada pejetan, bagian wedidang tidak terdapat apapun. Ini adalah masuknya, ini termasuk dapur brojol sobat. Ini dapur brojol. Dapur brojol sendiri mempunyai filosofi yang cukup dalam, bahwa dalam kehidupan kita memang kita dilahirkan dari sang kandung, dari ibu kandung kita, dari garbo ibu kita itu memang dilahirkan
brojol secara bersih dan suci. Namun di balik itu juga bahwa keris brojol juga mempunyai filosofi, adalah suatu terkabulnya, suatu terkabulnya suatu cita-cita kita, doa-doa kita, pengharapan kita terkait dengan dunia, terkait dengan kita hidup di dunia ini yang dikabulkan oleh Gusti Allah, seperti cita-cita apapun, cita-cita keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah, cita-cita tentang kedudukan, cita-cita apapun lah yang merupakan dari permintaan kita, permohonan kita kepada Gusti Allah, dan semoga saja dikabulkan oleh Gusti Allah. Dua itu kita masukkan atau kita gambarkan, kita manifestasikan dalam bentuk keris dapur brojol. Sedangkan di sini keris ini memakai pamornya itu yang cukup istimewa. Ini adalah pamor-pamor yang disebut dengan pamor pancoran emas. Pamor-pamor pancoran emas. Pamor-pamor pancoran emas mempunyai ciri-ciri di bagian wadidang, maaf sobat, di bagian sorsoran. Di bagian sorsoran sini ini terdapat yang disebut dengan pamor-pamor nunggak semi, sobat. Pamor-pamor nunggak semi atau pamor-pamor bisa dikatakan pamor-pamor apa itu namanya? Saya lupa sobat. Pamor-pamor batu lapa, pamor-pamor batu lapa atau pamor-pamor nunggak semi. Dan di bagian ujung sini ini terdapat yang disebut dengan pamor kayak soto lanang yang berada di tengah bilah, sobat. Ini ada pamor, sobat, ini pamor. Namun ini belum diwarangi, sobat. Ini belum diwarangi. Ini termasuk pamornya yang disebut dengan pancoran emas, sobat. Keris-keris dengan pamor-pamor pancoran emas memang adalah manifestasi dari doa sang pengharapan dari si pemesan dari pusaka ini awalnya. Semoga saja kita selalu diberikan limpahan kenikmatan, saudara. Diberikan limpahan kenikmatan, khususnya nikmat-nikmat, istilahnya rezeki, uang atau kebutuhan sehari-hari yang memang kita selalu diberikan kecukupan. Harta benda kita kecukupan, harta benda melimpah, sandang pangan dilimpahkan. Seperti itu. Keris-keris dengan pamor pancoran emas merupakan keris yang memang bisa dikatakan termasuk keris yang mempunyai pamor cukup langka, sobat. Jarang sekali kita dapatkan di lokasian langsung ataupun dari dunia pertosan Azian, termasuk ya pusaka dengan pancoran emas itu bisa dikatakan ya cukup lumayan langka lah. Makanya untuk jenis pusaka ini memang kategori secara maharnya sendiri ini cukup lumayan pedes, sobat. Cukup lumayan pedes. Berapa Bang Komet? Ini keris pancoran emas ini kita coba tawarkan di angka 2.500.000, sobat. 2.500.000 besi paksinya utuh, sobat. Paksinya mucuri utuh dan jaminan original sepuh. Di bagian sentilan besinya sendiri ini cukup padat sekali dengan suara ting-tingnya cukup nyaring sekali. Jadi silahkan saja jika ada yang minat. 2.500.000 rupiah keris pancoran emas dengan dapurnya brojol, tangguhnya tangguh segaluh akhir, sobat. Oke, perjumpaan pada siang hari ini saya ucapkan banyak terima kasih yang telah menonton, telah mengeklik dari video konten Bang Komet tentang review keris Mundarang. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan jangan lupa juga berkomentar, sobat, biar kita menjadikan suatu tali silaturahim walaupun lewat dari konten-konten YouTube Bang Komet keris Mundarang. Dari saya Bang Komet, akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sobat. Bye bye.